Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya dalam infak dakwah untuk kelangsungan dari channel dakwah ini, sehingga tetap bisa hadir di hadapan kalian semua. Berikutnya, terima kasih juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun Anda berada atas apresiasinya ya. Anti skip, anti download, dan semoga mengambil peran serta untuk men-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Ya, aku ucapkan terima kasih. Begitu juga atas doa-doa baiknya. Semualah kalian semua ya. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Kebaikan doa-doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Kita masih melanjutkan yang kemarin ya, maka sekarang seri yang ke-9. Seri yang ke-9 ya. Aku belum sempat baca komen-komen kalian ya, karena ya kesibukan ya. Nanti aku baca. Tajuknya ya, tajuknya ini kemarin kita tajuknya masih tetap tajuknya ya, karena kita masih tetap mereferen ke perjanjian lama ya, kitabnya orang-orang Yahudi. Kali ini adalah sebetulnya aku mau bikin begini, mana lebih dahulu diciptakan antara langit dan bumi dan Yesus. Nggak tahu nanti gerah itu gimana bikinnya ya, sepertinya kok terlalu panjang. Maka untuk sementara ini supaya gampang dipahami, ini kejadian 11 versus Amsal 8:22. Ya. Oke. Aku beri dulu introduction-nya supaya kalian bisa tahu gambarannya. Aku sudah bilang ya, tapi ini hadis ya, ini hadis bukan Al-Quran. Artinya ketika itu hadis itu perlu diuji lagi apakah itu sahih atau dhaif, karena hadis itu banyak macamnya ya. Nanti kita lihat sanadnya gimana, matannya bagaimana, terus komentar para perawihnya gimana ya. Maka hadis itu menjadi relatif. Kadang diterima oleh satu kelompok tapi diterima oleh kelompok lain, atau diterima oleh satu orang ditolak oleh kelompok lain ya. Nanti diterima kelompok lain ditolak lagi, itu biasalah gitu ya, karena dia relatif, tidak seperti Al-Quran itu absolut. Kalau ya namanya absolut, semua orang Islam harus menerima Al-Quran itu ya. Ini supaya paham dulu ya, karena kita akan merujuk ke hadis. Seperti contohnya hadis Kanjeng Nabi Muhammad waktu Mi'raj mendapat perintah sholat dari 50 ke berapa itu, ke 5 ya, shuttle naik turun akhirnya dapat 5, dan itu pun minta di-korting lagi, tapi Kanjeng Nabi Muhammad tidak mau ya. Dan yang mengadvise dari 50 ke 5 untuk meminta keringanan itu Kanjeng Nabi Musa ya. itu populer, artinya mainstream menerima itu ya, tetapi aku tidak, aku menolak. Nah, ini contoh gampangnya seperti inilah ya, contoh gampangnya seperti ini ya. Hadis itu kadang diterima salah satu pihak tapi ditolak oleh pihak lain. Biasa itu, biasa. Berikutnya aku jelaskan hadis tentang, kalau dalam Islam sih
bicaranya bukan praeksistensi ya. Itu praeksistensi itu istilah Alkitab, artinya sebelum dia dilahirkan ke dunia ya. Itu begini dikatakan, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan segala sesuatunya. Ya. Jadi segala sesuatu ini diciptakan oleh Allah via Kanjeng Nabi Muhammad yang masih dalam praeksistensi nur. Ya. Di alam nur gitu lah ya gampangannya. Tadi pagi aku nggak sengaja dengar kajian ada ustadz jelaskan begitu. Sampai ustadznya ngomong begini. Lalu mana lebih dulu Kanjeng Nabi Muhammad sama Kanjeng Nabi Adam gitu. Ya, aku dengarkan. Terus dijawab sendiri sama ustadznya itu, sama kiainya itu, lebih dulu ke dunia memang Kanjeng Nabi Adam, lebih dulu hadirnya ke dunia. Tapi di alam sananya itu lebih dulu Kanjeng Nabi Muhammad. Karena kasih sayang Gusti Allah Agung kepada Kanjeng Nabi Muhammad lah, maka seluruh jagat raya ini diciptakannya. Begitu ceritanya ya. Dan itu dipegang menjadi sesuatu yang apa ya, yang mereka terima sebagai keutamaan itu oleh teman-teman kita yang hidup dalam satu kelompok keislaman ya, yang mereka kalau bersolawat itu ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah begitu ya. Jadi ruhnya Kanjeng Nabi Muhammad itu dikudang, orang Jawa bilang, ditimang. Gusti Allah berbicara, kalau enggak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan seluruhnya gitu. Jadi seluruhnya ini diciptakan oleh Allah via Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya apa? Sebelum seluruh diciptakan, Kanjeng Nabi Muhammad sudah diciptakan, cuman masih dalam posisinya sebagai ruh, atau dikatakan kadang-kadang nur Muhammad gitu ya. Itu ada dalam apa perspektif Islam itu ada seperti itu. Terlepas mau hadis itu diterima atau ditolak itu hal lain, tapi ada, itu yang perlu aku sampaikan. Berikutnya di dalam kekristenan juga ada, sama sih, nggak jauh beda ya, sama, cuman personalnya aja yang berubah. Kalau di kekristenan itu Kanjeng Nabi Isa, atau yang saudara kita sebut dari kekristenan biasanya Yesus. Jadi personalnya saja yang berbeda. Dari Kanjeng Nabi Isa kalau di kekristenan yang disebut Yesus, kemudian menjadi Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi nggak ada perbedaan, signifikansinya itu banget ya. Jadi substansinya ya plek, copy paste. Ya. Jadi sebelum semua ini diciptakan, Yesus dulu di praeksistensinya itu sudah diciptakan. Ya, sudah diciptakan. Makanya ya, nanti kita bisa lihat kitab Yohanes ketika Yesus itu mengkomparasi dirinya dengan Bapak Abraham, ya, dengan Bapak Abraham. Aku agak lupa juga, kita lihat dulu kitab Yohanes berapa itu ya. Ya memang itu berkali-kali aku bilang sosok Bapak Abraham itu harus dihadirkan untuk menghadapi orang-orang Yahudi. Karena apa? Bapak Abraham itu sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi, ya. Oleh orang-orang Yahudi itu sangat dihormati. Maka sosok itu harus ada ya. Nanti kita lihat bagaimana duduk masalahnya itu ya. Oke. Itu introduction-nya, kemudian aku beri lagi tambahan begini. Sudah ada lama sih ya, sudah lama. Itu sudah lama, dan aku pernah juga menyampaikan pada kalian. Aku tuh lewat teman ya diperkenalkan oleh Bapak S ya. Bapak S ini ya bisa dikatakan konglomerat lah ya. Konglomerat, orang punya perusahaan tuh nggak tahu hubungannya dengan logam gitu. Ya.
entah bikin apa gitu, jadi sering keluar negeri dan punya banyak villa di Bali sana. Ya orang kaya konglomerat gitu lah ya. Saudara kita ini namanya Pak S ya, dari Tionghoa ya. Tinggal di Surabaya. Lewat teman aku dikenalkan dia, karena teman pada waktu itu melobi dia itu dalam rangka asuransi, karena kan karyawannya banyak itu, dia punya perusahaan. Maksudnya kena bosnya, karyawannya kena semua gitu. Jadi nggak usah kerja capek-capek, mungkin begitu. Nah, sesuai dengan perjanjian mereka kan ada appointment kapan ketemu. Ketika ketemu kawan kita ini, dia masuk ke ruangan gitu. Masuk ke ruangan, dan ternyata di ruangan itu banyak orang berdiskusi tentang agama. Nah, karyawan-karyawannya itu nggak boleh masuk, ditutup itu di kantornya itu. Mereka diskusi serius tentang agama. Lihat peristiwa itu, kawanku ini yang namanya D ini ngabari ke aku, dia langsung ingat aku bahwa aku suka diskusi agama. Akhirnya aku dikenalkan gitu loh, oleh Pak S yang pengusaha ini. Gitu. Akhirnya kami janjian ya. Gini aja Pak, tolong cari apa kafe yang enak, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Oh iya Pak, aku bilang gitu. Ya karena yang nyuruh dia bos ya, aku akhirnya cari kafe. Jadi kami ngobrolnya di kafe. Waktu hari itu Jumat, karena Jumat dia lagi kosong ya. Dan dia tidak sendiri. Dia ngajak Bapak A yang ternyata dari Halakhita juga ya. Ya, Halakhita dari Batak sana, Bapak A. Dan setelah aku tahu ini adalah katakanlah kiainya lah. Kiainya ya, kiainya. Kalau yang Pak S tadi, yang pengusaha tadi itu ya santrinya lah gambarannya gitu. Jadi mereka berdua. Dan aku juga terus ngajak teman, daripada sepi aku ngajak teman, kami berdua. Jadi 2 sama 2 kita diskusi di kafe. Ya tentunya yang bayar ya Pak bosnya dong. Masa aku duit dari mana? Dan kita makan mewah gitu ya. Setelah diskusi itu. Pak S itu aslinya dulu Katolik. Ya, aslinya Katolik. Kemudian mungkin lewat penatua, karena di mereka tidak mau disebut pendeta. Penatua A ini yang Halakhita ini, yang orang Batak ini, beliaunya terus beralih ke Saksi Yehova. Gitu loh. Ya. Jadi Pak S ini awalnya Katolik, terus berpindah ke Saksi Yehova. Pembimbingnya Pak A. Pak A ini sudah sepuh. Sudah sepuh, cukup sepuh, jadi ya aku sebagai anaknya lah kira-kira begitu. Sudah lanjut ya. Kalau dilihat dari usianya itu, aku ya pantasnya anaknya gitu ya. Nah, di situ kita diskusi. Terus kita tanya tentang Yesus itu sebetulnya Saksi Yehova itu memposisikan seperti apa. Karena kan kalau yang kami tahu sih, tolong nanti diklarifikasi gitu. Saksi Yehova itu tetap mempertahankan syahadat Sema, yaitu syahadatnya Rabbi Tovia ya. Sema Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Jadi kata Ehad itu tidak perlu diintervensi karena itu sudah jelas ya. Jadi ya tunggal, bukan tritunggal. Nah, terus aku tanya, kalau Bapak dalam Saksi Yehova ini menganut paham Allah yang tunggal, konsep teosnya, lalu posisi Yesus itu bagaimana gitu? Karena dia di dalam Tritunggal dan di dalam Oneness telah mengambil posisi yang dialahkan. Aku tanya begitu. Terus Pak Ambarita menjelaskan kepada aku, Yesus itu ya penjelasannya sama seperti kita Islam. Yesus itu makhluk yang dimuliakan, dipilih menjadi nabi, menjadi rasul. Ya. Dan ditekankan Yesus itu ciptaan. Ya. Dia mengutip Kolose 1:15. Ya. Dia mengutip
Kolose 1:15. Ini kalian catat ini ya. Kolose 1:15. Sebetulnya ini nanti supaya lengkap dibaca sampai yang ke-17. Tapi pertama yang di 15 saja. Ya. Dia ngutip itu. Aku bacakan dan kamu juga lihat di situ ya. Kolose. Bentar. Kolose. Ini. Kolose 1:15. Ya. Kolose 1:15 judulnya keutamaan Kristus. Nih. Sudah? Ya, bisa dibaca di sini keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, ya, bukan bungsu, sulung di sini. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya. Itu sudah menekankan bahwa Kristus itu diciptakan. Ya. Kristus itu diciptakan. Berikutnya, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik di singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan, nah ini bermasalah, ini teksnya oleh Dia. Seperti yang ada di Yohanes 1:10, oleh Dia. Padahal kalau kita cek ke original teksnya, bukan oleh Dia, tapi melalui Dia. Jadi Yesus itu menjadi instrumen penciptaan yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan segala sesuatunya. Itu sudah kita kaji, videonya silakan dilihat, sudah ada ya, tentang bagaimana diksi itu seharusnya bukan oleh tapi melalui, ya. Dan untuk Dia, jadi oleh Dia dan untuk Dia, ya. Tetapi ini kalau misalkan dianya ini, ya, karena ini dia pakai, inilah repotnya karena ini terjemahan, ya. Kalau dianya ini kan kata ganti ya, domir. Kalau dianya ini dinisbahkan ke Allah, ya tidak masalah sebetulnya, ya, tidak masalah, ya. Berikutnya yang ke-17, Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Lihat tempus delictinya, ya. Dia atau Ia, di sini Ia, ya, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Sama. Sorry, ini istri lagi nyambel jadi pedes. Nih buka dikit deh supaya sambelnya pedesnya nggak ke sini. Atau kalau pintunya sudah selesai dan dibuka. Nah, sama. Jadi Yesus itu menjadi ciptaan mula-mula di sini, ya. Segala sesuatu sebelum diciptakan Yesus dulu diciptakan. Memang menjadi pertanyaan sih ya. Kalau misalkan begini, kalau kita berpikir kritis, segala sesuatu diciptakan oleh Allah melalui Yesus. Pertanyaannya, lalu Yesus diciptakan melalui apa? Kan bingung juga ya kadang-kadang, ya. Lalu Yesus itu diciptakan melalui apa? Apakah Allah itu dalam menciptakan itu harus perlu melalui sesuatu gitu ya? Seperti kita tentunya iya dong, kita kan terlahir tidak seperti bagaimana Kanjeng Nabi Adam, ya. Kalau Adam itu dipahami sebagai manusia pertama. Kita tentunya lewat sesuatu yang namanya sperma, namanya sel telur, ya. Ovum bertemu dalam rahim, kan begitu, ya. Terus aku bilang, saya terima itu Pak. Kalau misalkan ini kembali ke Pak A itu ya, yang penatuannya dari Pak S ini, ya. Karena Pak S-nya pada konteks itu dia lebih banyak mendengar gitu loh, ya. Akhirnya saya yang berdiskusi dengan Pak penatuannya.
Jadi sambil minum kita santai ya. Karena teman gini, salah satu aku perhatikan salah satu ciri dari teman-teman saksi Yehova, mereka itu pintar-pintar loh ya. Cuman kalau diskusi nggak mau diekspos, nggak mau. Nggak mau misalkan kita gelar diskusi terbuka terus diundang beberapa mustami atau pendengar ditonton menjadi tontonan publik. Sorry, itu mereka nggak mau. Ya, jadi privat, kemudiannya privat. Oke, sambil minum ya kopi ada apa makanan ringan namanya di kafe. Terus aku bilang sama Pak A tadi tuh, begini loh Pak, kalau Yesus itu ciptaan, itu saya terima Pak. Saya sebagai Islam itu saya terima Yesus. Ya memang Yesus itu ciptaan, dia bukan pencipta. Gitu. Tetapi bagaimana Bapak bisa mengatakan sesuai dengan yang tertera di dalam Korintus tadi 1:15-7, khususnya yang ke berapa tadi? Yang ke-17 ya, bahwa dia terlebih dahulu dari segala sesuatu yang ada itu. Artinya kan kalau kita tanya, lalu apa yang diciptakan Allah pertama kali? Maka kalau kita lihat dalam teks di Korintus itu, ya Yesus. Jadi masalahnya tempusnya aja Pak. Kalau misalkan Yesus ciptaan, kita sudah ketemu, tidak ada masalah, ya. Cuman apakah dia ciptaan yang awal dari segala sesuatu yang diciptakan ketika belum ada dia sudah ada? Itu gimana Pak? Terus Pak A itu bilang ya begitu, memang begitu. Setelah itu aku diem, ya. Aku diem. Aku berpikir juga gimana ya caranya ini untuk menjelaskan ke Pak A ini. Akhirnya setelah aku pikir-pikir, gini aja Pak, sudah clear Pak ya, masalah Yesus itu ciptaan kita sudah ketemu. Sekarang kita belum ketemu tempusnya aja. Apakah benar sebelum segala sesuatu diciptakan Allah menciptakan Yesus terlebih dahulu? Kan di sana Pak. Oke. Sekarang Pak, mohon Bapak baca Kejadian 1 pasal 1. Gitu. Akhirnya dibaca. Kan kita sudah sama-sama tahu isinya. Kejadian 1 Pak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Aku bilang, Bapak sudah paham ayat itu? Sudah. Terus gimana Pak? Jelas, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sementara Bapak berpijak kepada Korintus, ya, yang awal diciptakan itu adalah Yesus. Sehingga saya bertanya Pak, mana yang lebih dahulu diciptakan Allah antara Yesus atau langit dan bumi? Akhirnya Pak A ini sambil begini dia ya, dibolak-balik gitu. Dan aku diam aja, aku nunggu aja apa jawabannya sambil ya ada minuman, kita minum-minum gitu. Pak S-nya di sampingnya juga melirik ke Pak ini penatuannya ya, mungkin menunggu jawaban juga. Setelah beberapa saat ya, dengan raut wajah yang terkejut gitu ya, mungkin Pak A ini juga nggak nyangka kalau aku akan bertanya ke situ ya. Akhirnya dengan wajah terkejut terus mencari-cari jawaban, nggak ketemu, nggak membantah. Itulah baiknya. Pak A itu tidak membantah. Dia bilang, saya minta waktu untuk saya pelajari dulu. Itu benar-benar bijaksana. Dia bilang, saya minta waktu untuk saya pelajari dulu. Artinya apa? Antara Kejadian 1:1 dan Kolose yang ditulis oleh Paulus itu nggak ketemu. Ya, nggak ketemu. Karena apa? Ini berpolemik ini, nggak bisa dirukunkan. Karena kalau menurut Paulus yang diciptakan pertama kali itu Yesus, tapi menurut kitabnya orang Yahudi di Kejadian langit dan bumi nggak ketemu, nggak bisa diketemukan.
Inilah yang aku bilang kemarin polemik kitab suci. Artinya apa? Kitab sucinya sendiri sudah berpolemik. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada diametral saling tarung seperti itu. Tidak ada. Semuanya itu selaras. Kalaupun berpolemik itu orang yang menafsirkan Al-Quran. Silakan saja namanya orang kan. Satu orang itu bisa justru mengeluarkan 3 penafsiran. Jadi tolong dibedakan ya. Kalau di sini konteks ini bukan orangnya yang menafsirkan Alkitab yang berpolemik, tapi Alkitabnya sendiri sudah berpolemik. Karena tidak bisa mau dirukunkan dengan cara gimana? Di Kejadian 1:1 dikatakan bahwa ya langit dan bumi itu mula-mula. Tetapi di sini khususnya nanti di surat 17 yang ke-17 ini ayatnya ya di Kolose ini Yesus nggak ketemu kan? Itu polemiknya. Maka kalau menurut aku sih salah satu cara menemukan ini harus dikembalikan ke original teksnya. Kita ini kan bukan kitab suci ini. Ini terjemahan kitab suci. Terjemahan itu bisa salah. Meskipun dia juga bisa benar. Nah, kalau misalkan original teksnya ini teman-teman Kristen hadirkan ya secara origi, maksudnya ada nggak terjemahan original seperti apa? Baru nanti Kolose ini kalau Paulus itu biasanya menulis suratnya itu dalam edisi Yunani ya, meskipun dia orang punya darah Yahudi Israel ya, tapi dia kan lebih banyak di luar teritorial Israel, jadi dia sering menulis dalam bahasa Yunani ya. Maka ini dihadirkan yang ori, terus ini dihadirkan yang ori. Nah, nanti kita bisa pelajari sebetulnya gimana ini supaya ketemu. Kalau hanya model terjemahan seperti ini nggak ketemu. Sampai kiamat gak ketemu ini. Itulah mengajarkan kepada kita pentingnya original teks. Ya, itu pentingnya original teks. Dan alhamdulillah Islam mewarisi original teksnya. Makanya Al-Quran itu gak boleh diterjemahkan terus teks orinya itu ditinggalkan cuman terjemahannya dalam satu buku. Itu gak boleh. Harus didampingi. Karena apa? Kalau ada kesalahan dalam terjemahan, kita mereviewnya, mereferennya itu cepat ke original teksnya. Masukkan aja ke original teksnya bilang gimana. Karena aku kemarin pernah marah-marah. Bagaimana orang sudah jelas-jelas original teksnya itu sodako kok diterjemahkan zakat. Aku lebih marah lagi karena ada anak pondokan sudah mondok bertahun-tahun kok nggak ngerti. Zakat sama sodako itu beda, nanti caranya beda, perlakuannya juga beda. Nah ini orang original teks, jadi mu'alaf itu berhak menerima sodako, bukan zakat. Gitu loh. Masalahnya sodako diterjemahkan zakat, ini yang bikin kacau. Ya, kita bisa langsung mengecek gitu apa? Karena ada original teksnya. Nah kalau ini, gimana kita mau ngecek? Aku dari kemarin cari original teksnya nggak ketemu. Tuh ya. Jadi intinya terjadi diametral yang nggak ketemu. Berpolemik dia. Kalau ini benar berarti ini salah, kalau ini salah berarti ini benar. Atau dua-duanya salah. Kalau ini benar nggak mungkin karena kebenaran itu tidak berbilang, tunggal. Ya. Ini apa? Nyambel jadi pedas. Selera aku pedas, jadi kalau istriku nyambel itu yang pedas-pedas. Jelas, ya. Ada polemik berat di sini. Ya, nah sekarang kita lari ke Amsal 8:22. Ya, Amsal 8:22. Ya. Kan sudah dijelaskan segitu. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya.
permulaan. Jadi yang dikerjakan mula-mula itu menciptakan aku itu. Kemarin sudah kita bahas tuntas. Aku itu dinisbahkan kemana? Ya, yang kemarin yang aku sampaikan tuh ke Yesus. Ya. Dan sekarang kita berbicara, kalau misalkan aku itu dinisbahkan ke Yesus, ya, karena ini ada dua kelompok Kristen yang berdebat, ya, dan perdebatannya nggak tanggung-tanggung, mulai sejak zaman Vulgata sampai Septuagint berdebat. Coba gimana? Karena ya itu tadi, yang dipegang mereka itu bukan kitab suci tapi terjemahan. Sementara Vulgata dan Septuagint yang lebih tua, ya. Septuagint itu lebih tua. Jadi diterjemahkan dulu ke bahasa Yunani sebelum ke bahasa Latin, ya, Romawi itu, ya. Sebelum Vulgata itu Septuagint dulu, itu lebih tua. Itu ndak sama. Padahal terjemahan kitab suci yang ada di dunia ini, dia tidak merujuk ke originalnya, merujuk dari terjemahan ke terjemahan. Kalau ditarik paling pol itu ke Vulgata, ke Septuaginta. Ya, makanya jangan heran seperti kemarin sudah aku jelaskan, kalau Injil mereka itu berbeda. Karena dari sononya sudah berbeda. Itu loh, ya. Dari sononya sudah berbeda. Ini masalah serius ini. Aku bilang. Makanya aku seringkali mengatakan, keuntungan kita punya original teks gitu loh. Kalau enggak nasibnya sama dengan kitab-kitab yang terdahulu. Dan sebetulnya teman-teman Ghoiru Islam enggak usah terlalu baper lah, ya. Bahwa Al-Quran itu penyempurna, artinya kitab-kitab dahulu itu sudah out of date gitu loh, ya, sudah ada penyempurnanya, pembarunya. Jadi kitab-kitab bulo yang terdahulu itu terakumulatif ke dalam Al-Quran sekarang, sesuai dengan agamanya juga begitu, dia mengalami abrogasi ke apa, ke Islam, ya, gitu loh. Paham? Jadi semuanya itu Allah sudah dikasih yang baru sama Allah, yang dia meluruskan dari apa-apa yang ada yang dulu, membenarkan dari apa-apa yang ada dulu. Cuman kan tidak bisa begitu. Orang nggak mau menerima seperti itu. Itulah yang namanya ketundukan terhadap Allah itu perlu. Karena yang kita lihat Yahudi tetap Yahudinya dan tetap di Tauratnya. Kristen yang dulu Nasrani tetap di Nasraninya dengan Injilnya. Nggak mau berimigrasi gitu, ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita mengikuti paham dari teman-teman Kristen, ya, yang mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan aku Yesus sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala, dia akan berbenturan dengan ini. Itu loh. Berbenturan. Ini gak mau rukun ini, makanya dia versus, gak mau rukun. Di sini mula-mulanya Yesus yang diciptakan, di sini langit dan bumi. Nah, coba gimana gitu? Ya, gimana? Tapi aku ulangi lagi, kalau Yesus diciptakan, kita terima. Ya. Cuman masalahnya ketika dia menjadi pernyataan bahwa Yesus itu penciptaan mula-mula sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya. Nah, itu yang aku tanya, terus gimana ini? Karena di sini yang mula-mula langit dan bumi. Itu loh. Yang Om A tadi aku manggilnya Pak, ya. Pak A, ya. Setelah dia bilang, dia tertunduk gitu, ya, tertunduk gini, terus ya saya pelajari dulu, ini saya pelajari, saya minta waktu gitu. Oh ya Pak, enggak apa-apa. Langsung aku berdiri, aku datangi, aku peluk, dan aku cium keningnya sebagai tanda hormatku, sebagai dia orang tua, ya, pantas
menjadi bapakku, lihat dari segi usia udah lanjut orangnya, jadi aku harus hormat sebagaimana yang tua kepada yang muda. Itu enggak perlu Allah, enggak perlu berbicara agamanya apa, itu sudah secara humanis ya, kita yang muda harus menghormati yang tua gitu ya. Setelah itu aku peluk, terus aku cium keningnya, maafkan saya Pak, karena aku lihat bapak itu shock bapak itu, dari pandangan matanya aku bisa lihat, artinya dia tidak siap ada pertanyaan seperti ini ya, gitu loh. Karena aku tinggal mempertemukan saja bagaimana pertanggungjawaban teman-teman saksi Yehova terhadap kitab Kejadian ini. Harus ada titik temu. Kalau ini Yesus ciptaan mula-mula. Karena apa? Kalau ini tidak dinisbahkan ke Yesus seperti teman-teman yang lain, ini bermasalah juga. Karena praeksistensi itu juga tidak hanya dikabarkan oleh Paulus, juga dikabarkan oleh Yohanes. Itu loh masalahnya. Baik di Yohanes 1 pasal 1 ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, gitu kata mereka. Nah, untuk memperkuat ini rujukannya ke sini. Gitu loh. Karena itu berbicara praeksistensi Yesus itu menjadi urgen dalam teologi kekristenan. Kalau kita tentang hadis tadi kan nggak urgen orang hadis, kecuali Al-Quran yang mengatakan bahwa kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan segala sesuatunya. Ya ada saudara kita yang menerima, ya kita hormati gitu. Kita menolak juga nggak ada masalah gitu. Tapi dalam kekristenan nggak bisa begitu. Eksistensi Yesus ya dalam kepraannya, biasanya disebut di sekolah kita praeksistensi, itu menjadi urgent. Karena dari sana akan dibidik Yesus itu tentang kealahannya itu dari sana. Kenapa? Dia akan memperkokoh Yohanes 1 pasal 1. Gitu loh. Karena apa? Ada yang mengatakan Yohanes 1 pasal 1 itu sebetulnya karya sastra dari sebuah himne yang digubah oleh Plato. Maka disebut himne Platonis. Sama Yohanes itu kan Injil termuda ya, tahun berapa? Tahun 90-an Masehi. Ya. Kalau yang tua itu kan antara Markus dan Matius, sepertinya Markus yang tertua itu berapa Masehi, 50 Masehi atau berapa gitu. Ya. Kalau ini kan ini antara Injil yang terkanon loh ya, bukan Injil yang lain, aku enggak tahu sejarahnya kapan ditulis. Antara yang mereka terima dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes ini termuda kan. Dia di tahun 90-an Masehi. Artinya hampir 100 tahun baru ditulis. Ya. Dan ketika Yohanes menulis Injilnya, ya, dia menggunakan himne Platonis ini sebagai pembuka. Ada yang berpendapat seperti itu. Lah kalau ini runtuh, nggak bisa dipertahankan, siapa sebetulnya yang mula-mula itu, Yesus atau bukan? Maka argumentasi Yohanes 1 pasal 1 itu tidak bisa dipertahankan sebagai praeksistensi Yesus. Karena ini mentah, itu menjadi mentah. Akhirnya apa? Orang semakin memegang pernyataan ya, meskipun itu masih polemik ya, karena kita berbicara masa lalu. Oh, jangan-jangan benar yang dikatakan bahwa Yohanes 1 pasal 1 itu bukan firman, tetapi adalah karya sastra Plato dalam bentuk himne yang diambil oleh Paulus untuk pembukaan Injil yang dia karang. Jadi serba blunder. Serba blunder kan? Maju kena, mundur kena. Ya. Ini yang namanya kalau tidak taat sama guru ya seperti ini. Guru kita siapa? Ya dalam Yahudi itu gurunya Kanjeng Nabi Musa. Dalam Nasrani Kanjeng Nabi Isa. Dalam Islam Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya seperti ini. KPKT semua mau mengambil posisi sebagai nabi.
bikin aturan sendiri. Makanya kekristenan itu tidak satu suara antara Oneness, Tritunggal dan Tunggal. Ya karena itu semua mau sakarepe dhewe, saling mengklaim. Kan tidak mungkin Yesus mengajarkan ketiga konsep teologis itu, tidak mungkin. Tidak mungkin. Seandainya Yesus masih hidup tuh kita bisa tanya, Yesus, yang kau ajarkan itu sebetulnya Tritunggal kah? Oneness kah? Tunggal kah? Tauhid kah? Yang mana? Bisa. Masalahnya kan Nabi Isa sudah nggak ada, Yesus kan. Dia meninggalkan yang diklaim sebagai Injil. Ya di sana kita lihat itu pun ada dalam edisi terjemahan. Ini yang jadi masalah. Makanya daripada ribet-ribet kalau aku gampang ngomong ke Quran. Ini sudah menjadi last story, masa lalu. Ke Quran, ke apa? Ke Islam sudah. Ini last story. Polemiknya seperti ini. Gitu loh. Cuman kan ya bukannya aku memaksa, enggak boleh dipaksa. Setidaknya aku mengajak kalian berpikir lah. Sebetulnya gimana peta teologis ini anak-anak Abraham ini. Ya endingnya ke Al-Quran, ke Islam, ke Kanjeng Nabi Muhammad. Karena dia pelanjut dari nabi-nabi yang terdahulu, pelanjut dari teologis yang dahulu, pelanjut dari kitab-kitab suci yang terdahulu. Terus lu mandek di situ aja, gak mau. Karena apa? Oh gengsi. Karena apa? Oh nggak bisa gue, nggak mau gitu-gitu. Ya sudah, kita kan hanya menyampaikan. Gitu. Ya, jadi polemiknya seperti itu. Aku kasihkan lagi berapa lama? 41 ya, belum 1 jam. Ya, sebentar supaya tuntas sekalian ya. Kitab Yohanes. Kalian buka Yohanes. Yohanes ini hati-hati loh ya. Yohanes itu Injil yang dikarang dia bahasanya itu tidak seperti yang 3 yang lain. Matius, Markus, Lukas itu bahasanya kering. Ya, tapi Yohanes ini Injilnya itu dia banyak menggunakan bahasa-bahasa sastra, metafora ya. Jadi harus ekstra hati-hati. Ini ada perikop Yesus ada sebelum Abraham. Nih. Ya. Dah? Ya. Ini perikopnya Yesus ada sebelum Abraham ada. Ya, aku ulangi berkali-kali. Ini ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang tegar tengkuk. Gitu loh. Ya. Jadi tokoh Abraham itu harus ditampilkan. Karena kalau bosnya aja sudah bisa dipegang, ini Yahudi sudah tinggal ngikut aja. Sama di Al-Quran juga kan begitu. Kanjeng Nabi Muhammad merasa perlu menghadirkan sosok Abraham yang kita sebut Ibrahim, maka didatangkanlah sosok itu ya, dihadirkan sampai terjadi polemik, dikatakan bahwa Abraham itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia seorang yang Muslim. Dan ikutilah ini agama Abraham yang lurus. Penting. Abraham itu penting, gak bisa untuk main-main. Cuman kan kalian seberapa pandai membaca puzzle ini, merangkainya dalam suatu jalinan cerita. Oh, peta teologisnya anak-anak Abraham seperti ini. Kalau itu bisa, kalian gampang memahami apa yang aku sampaikan. Tapi selama itu tidak bisa, sulit. Ya. Sekarang kita lihat, ya. Ini dari aku tulis di sini ya. Yohanes 8. Yohanes 8 ayatnya 48 sampai ke 59 ya. Sorry, semoga tidak menjadi kendala ya, maklumlah bukan studio ya, dan kita hidup di masyarakat, ada yang suara motor, suara mobil gitu.
Nanti kalau sudah datang rezekinya kita bikin rumah, bikin studio yang kedap suara. Ya. Oke, di sini Abraham itu ditampilkan oleh Yesus ketika Yesus kerepotan menghadapi Yahudi-Yahudi ini. Maka dihadirkan saja sosok yang disegani. Ya, aku baca dari 48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jadi Yesus itu dituduh kerasukan setan, gitu loh ya. Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Gitu ya. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Hati-hati bahasa sastra. Oh berarti kalau ngikuti Yesus nggak mati, ya mati. Lalu yang dimaksud di sini tidak mengalami maut itu apanya yang tidak mati? Ya. Berikutnya 52. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana penerimaan terhadap Yesus, itu Islam lebih menghormati dan memang menghormati dan sangat menghormati kalau dibanding Yahudi. Ini Kristen-Kristen goblok ini harusnya tahu. Bagaimana kalian mencerca, menghina, menghujat seorang nabi yang dia menghormati orang yang bukan saja kalian anggap nabi, tambah kalian anggap Allah. Tapi ya otak-otak udang gimana mau dikasih tahu juga repot. Ya repot. Karena memang ya seperti anjing menggigit ekornya itu loh, berputar aja. Ya, berputar saja. Kalau kita menghormati si A, maka apapun yang terkait dengan si A itu kita hormati. Karena kalau yang terkait dengan si A kita perlakukan tidak baik, itu mengganggu kepada si A yang kita hormati itu. Ini Kanjeng Nabi Muhammad lewat Islam, lewat Al-Quran dan kami semuanya, ya, kami menghormati Yesus. Yahudi tidak. Orang tambah disalib kok kemarin baru diperingati. Yahudi itu tidak menerima, menolak. Justru Kanjeng Nabi Muhammad menerima. Lagi ini ada Kristen kok menghujat Kanjeng Nabi Muhammad dengan hujatan-hujatan yang tidak pantas gitu loh. Sebagai orang beragama ngomong itu tidak pantas. Kira-kira kalau Yesus masih hidup ini mulutmu itu apa enggak ditempeleng sama Yesus? Coba kamu hadirkan ketika kamu menghujat sosok nabi yang bernama Kanjeng Nabi Muhammad dan dia memuliakan Yesus, lalu cangkemmu itu menghujat sosok nabi ini, kira-kira sama Yesus kalau dia ada di sampingmu, cangkemmu itu ditempeleng apa kamu tambah dipuja-puja? Itu logika waras tuh gitu. Artinya kalau kamu menghormati Yesus, kamu juga harus menghormati orang yang menghormati Yesus. Gitu loh. Tapi dasar goblok ya, sulit dikasih tahu, sulit. Gitu ya. Oke, kembali ke sini. Yahudi itu begitu keras menolak ya. Oke, aku lanjutkan. Sekarang ya, kami tahu bahwa engkau kerasukan setan sebab Abraham ya, hadir kan Abraham ya. Tadi kan disebut Abraham ya, bapak ya. Ini kan bapak orang beriman Abraham ini ya. Aku ulangi, kata orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Karena kerangka berpikir Yahudi itu yang menolak wae. Apapun katanya Yesus nggak ada urusan, tolak gitu ya. Sama seperti Kristen yang ada itu kebanyakan begitu. Ya. Ditawari, disampaikan kebenaran Islam, tolak. Sama, jadi mengulangi saja. Ya. Cuman ya tidak semua. Alhamdulillah sekarang mu'alaf juga banyak ya. Enggak semua. Oke, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata barang siapa menurut firmanku ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tuh, ya. Bapak Abraham
sudah meninggal ya. Nabi-nabi sudah meninggal, sudah mati. Lah kok ini ada yang mengatakan bahwa siapa menuruti firmanku ya tidak mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya. Lalu jawab Yesus, sebentar aku lanjutkan. Kata orang Yahudi tadi, adakah engkau lebih besar dari bapak kita Abraham? Lihat. Jadi sosok Abraham itu diagungkan ya. Adakah engkau lebih besar dari bapak kita Abraham yang telah mati? Yang menarik dia menggunakan domir kita, bukan kami loh ya. Kalau kita berarti Yesus ada di dalamnya. Jadi sebetulnya keterikatan Yahudi dan Nasrani itu masih kental karena ini kan transisi. Dan semua murid 12 dari Yesus itu tidak ada yang non Yahudi, tidak ada. Yang Goyim Israel itu tidak ada. Semua Israel, semua Yahudi awalnya itu. Ya. Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu? Baru Yesus menjawab. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Jadi bapaknya Yesus itu Allahnya orang Yahudi. Artinya apa? Yesus itu bukan Allah. Dia punya bapak siapa? Allah. Yesus siapa? Anak Allah. Gitu loh. Sebetulnya dari sini gampang kok. Tinggal kegoblokannya itu mbok ya dikurangi gitu loh lah. Di sini gampang sudah dijelaskan. Ya. Jadi Yesus itu punya bapa namanya Allah. Gitu loh. Ya. Oke. Dia adalah Allah kami ya. Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku telah berdusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menurut firman-Nya. Jadi Kanjeng Nabi Isa itu menurut kepada siapa? Menurut kepada Bapa. Siapa Bapa? Itu Allah. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Ya kan sudah cetho toh, sudah jelas. Orang Jawa bilang cetho welo-welo. Ya. Yesus ketika menurut firman-Nya dan yang punya firman itu Allah, berarti Yesus bukan Allah. Gitu loh. Ya. Oke. Lalu dilanjutkan ya. 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Orang Yahudi panas. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Kan Nabi Isa itu dakwah di usia 33-an ya. Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Orang jarak dari Kanjeng Nabi Abraham ke Kanjeng Nabi Musa aja itu ribuan tahun ya. Ini ada yang umurnya belum 50 tahun udah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi perseteruan di bait Allah itu jelas Yesus mengatakan ya kepada orang-orang Yahudi yang tegar tengkuk itu ya, dikatakan oleh Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Artinya apa? Dia berbicara ke praeksistensi ini. Dan Paulus pun menggunakan praeksistensi ini. Masalahnya, kalau praeksistensi ini Yesus menjadi ciptaan yang mula-mula, bagaimana dengan yang kejadian di sini? Ini maksudnya kejadian yang di sini ini mula-mula itu, pada mulanya itu apa? Apa pada mulanya itu mula-mula sebelum segala sesuatu diciptakan, dia menciptakan langit dan bumi dulu? Apa begitu? Apa pada mulanya itu dibatasi oleh konteks
penciptaan di luar Yesus. Artinya pada mulanya setelah Yesus. Setelah Yesus diciptakan sebagai ciptaan mula-mula, dia menciptakan lagi. Nah, jadi pada mulanya itu terikat oleh Yesus. Segala sesuatu yang setelah diciptakannya Yesus, Allah menciptakan mulanya, itu langit dan bumi. Bisa juga penafsiran seperti itu. Tapi ini kan penafsiran sangat liar. Artinya apa? Kita tidak bisa tepat, namanya menafsir itu kan menjelaskan berdasarkan perkiraan ya. Kalau kita nggak ke original teksnya dan kita tidak tanya kepada Rabi Topia ini sebagai orang Yahudi yang punya kitabnya. Aku kira sampai di situ dulu ya, dan aku kira cukup clear ya. Nanti kita lanjutkan ke banyak ini polemiknya, nanti kita selesaikan sampai akhir, di mana akhirnya juga kita belum tahu. Ya. Selamat beribadah puasa, dan semoga puasa kalian semua dicatat sebagai amal soleh dalam catatan langit kesolehan kita ya. Dan semoga kita nanti sama-sama dapat kelak bertemu di surganya Gusti Allah yang Maha Agung ya, dan semoga sehat selalu ya. Itulah tadi yang aku bisa sampaikan ke kalian. Itu polemik saudara kita internal Kristen ya, biarin saja mereka berpolemik dan kita hormati saja, biarkan diselesaikan secara internal. Tapi aku sudah tunjukkan bahwa polemik itu memang berat. Salah satu solusinya memang harus dihadirkan teks sucinya sehingga kita tahu maksudnya sebetulnya gimana ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat berakhir pekan. Semoga tetap kondisi prima, tetap sehat, dan kita bisa belajar bareng lagi. Alhamdulillahirabbil alamin.